Viral, balon gas meledak saat perayaan Hari Guru di Bekasi. 10 guru jadi korban. Perayaan Hari Guru Nasional yang berlangsung di salah satu sekolah di Bekasi baru-baru ini diwarnai dengan insiden. Sekumpulan balon gas meledak ketika hendak dilepaskan ke udara. Ledakan balon gas itu bahkan menimbulkan api hingga mengenai para guru. Insiden nahas itu terjadi di Sekolah Dasar Negeri Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Sabtu. Detik-detik saat kejadian balon gas meledak hingga mengenai para guru itu sempat terekam oleh kamera dan videonya viral di media sosial. Satu di antaranya seperti diunggah oleh akun Instagram ini. Lantas, seperti apa kronologi kejadiannya? Dilansir dari kompas.com, kejadian ini terjadi ketika para guru dan murid SDN Cimuning 1 Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi tengah merayakan Hari Guru Nasional pada Sabtu. Salah satu kegiatan yang diadakan di perayaan Hari Guru adalah pelepasan balon gas ke udara. Para guru lalu berkerumun mengelilingi sekumpulan balon di halaman sekolah untuk bersama-sama menerbangkannya. Nahas, kumpulan balon tersebut tiba-tiba meledak dengan suara ledakan yang keras. Mendengar hal tersebut, para guru dan murid segera menyingkir dari lokasi ledakan. Namun, api yang menyambar tetap mengenai sejumlah guru yang tengah memegang tali balon. Kejadian ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warim Suryana. Ketika momen melepaskan balon ke udara bersama-sama itu, salah seorang guru laki-laki memutuskan tali menggunakan korek api. Ujarnya diberitakan kompas.com pada Sabtu. Dia menyebut tidak ada yang menduga api dari korek itu menyulut balon sehingga menimbulkan ledakan yang mengenai sejumlah guru. Menurut Warsim, total 10 guru terluka akibat kejadian ini. 8 guru mengalami luka bakar ringan dan 2 guru lain terkena luka bakar berat di bagian wajah dan telapak tangan. Para guru yang terluka lantas segera dilarikan ke Puskesmas Cimuning, Bekasi untuk mendapatkan pertolongan pertama. 2 orang dirawat di Rumah Sakit Pertama Mustika Jaya dan Rumah Sakit Satria Meda Pedurenan, katanya. 8 guru lain diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan di Puskesmas Cimuning. Lanjut dia yang dikutip dari Kompas TV. Warsi mengungkapkan tidak ada siswa yang menjadi korban dalam kejadian ini. Sementara itu, seluruh biaya pengobatan para guru ditanggung oleh Kepala Sekolah SDN Cimuning 1 Bekasi. Seluruh biaya ditanggung kepala sekolah, sementara tidak ada korban anak-anak dari ledakan balon gas, tegasnya. Warsi menambahkan ke-10 guru yang menjadi korban insiden ini tidak akan menuntut pihak sekolah. Mereka menganggap kejadian ledakan balon gas di perayaan Hari Guru tersebut sebagai sebuah musibah. Jerome Pauline pamer kacamata canggih yang bisa merekam video. Jerome Pauline bagikan pengalaman kacamata canggih. Kacamata ini punya kemampuan rekam video. Kacamata pintar dari Ray-Ban X Meta. Smart glasses ini dilengkapi dengan kamera untuk merekam video dan dapat digunakan untuk menelpon. Dalam video berita viral, Reels yang diunggah Jerome Pauline pada Instagramnya memperlihatkan dirinya yang mengenakan jaket hitam dalam sebuah ruangan mengenakan kacamata sambil menceritakan kesannya mengenakan kacamata canggih tersebut. Tampak dalam video berita viral tersebut, Jerome Pauline menjelaskan bahwa dirinya tidak merekam menggunakan smartphone di tayangan berita viral, melainkan kacamata yang tengah digunakannya. Dalam unggahannya di berita viral tersebut, Jerome Pauline menuliskan dirinya sendiri kaget dengan kualitas gambar dan suara dari hasil menggunakan kacamata canggih tersebut. Jerome menjelaskan bahwa kacamata tersebut memiliki berbagai kecanggihan lainnya, seperti menelpon hingga mendengarkan musik. Dalam video berita viral tersebut, Jerome Pauline juga menunjukkan hasil rekaman video dari kacamata
yang digunakan dengan kualitas yang tinggi. Diketahui kacamata tersebut mencapai harga sekitar 4,6 juta yang merupakan kolaborasi antara Ray-Ban dan Meta. Firly Bahuri tersangka tapi masih terima penghasilan 86,3 juta per bulan. Firly Bahuri masih menerima penghasilan dari KPK meskipun sudah berstatus tersangka. Namun penghasilan yang diterima Firly Bahuri tidak 100%. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PP 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Dalam aturan itu disebutkan bahwa komponen hak keuangan untuk pimpinan KPK. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa penghasilan yang didapat pimpinan KPK berupa 3 komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan yang diberikan setiap bulan. Ketua KPK mendapat penghasilan total 32.254.000 dengan rincian sebagai berikut. Gaji pokok 5.040.000, tunjangan jabatan 24.818.000, tunjangan kehormatan 2.396.000. Selain itu, ada tunjangan fasilitas yang juga diberikan setiap bulan. Tunjangan itu terdiri atas tunjangan perumahan 30.750.000, tunjangan transportasi 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16.325.000, tunjangan hari tua 8.063.500. Disebutkan bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan secara tunai, sedangkan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan langsung ke lembaga asuransi dan dana pensiun yang sudah ditentukan. Dengan demikian, dalam setiap bulan, seorang ketua KPK menerima hak keuangannya secara tunai dengan total 99.550.000 yang merupakan jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi. Atau bila dijumlahkan dengan tunjangan lainnya, maka secara total adalah 123.938.500. Lalu, bagaimana dengan Firly Bahuri yang berstatus tersangka dan sudah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK? Dalam pasal 7 disebutkan sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. 2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. 3. Bagaimana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan penghasilan sebesar 75% dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. 4. Tunjangan perumahan, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, dan tunjangan hari tua tetap dibayarkan kepada tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 5. Penghasilan dan tunjangan perumahan, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
yang bersangkutan diberhentikan sementara. 6. Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dihentikan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Merujuk pada aturan itu, Firly Bahuri masih menerima 75% penghasilannya, yaitu 75% dari 32,2 juta atau 24.190.500. Selain itu, tunjangan lain masih diberikan utuh, yaitu tunjangan perumahan, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua. Namun, tunjangan yang diberikan tunai hanya tunjangan perumahan sebesar 30.750.000. Artinya, bila dijumlahkan dengan penghasilan yang 75%, Firly Bahuri masih mengantongi 61.940.500 dari kas negara. Sementara itu, tunjangan transportasi sebesar 29.546.000 tidak disebutkan di dalam pasal di atas, yang dipahami bahwa tunjangan itu sudah tidak lagi diberikan setelah Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Sedangkan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebesar 16.325.000 dan tunjangan hari tua sebesar 8.063.500 masih diberikan, tapi bukan secara tunai, melainkan dibayarkan langsung ke lembaga asuransi dan dana pensiun yang sudah ditunjuk KPK. Bila dijabarkan, Firly masih menerima uang, baik tunai maupun tidak, sebagai berikut. Yang diberikan secara tunai. Yang pertama, gaji pokok 75% dari 5.040.000, yaitu 3.780.000. Lalu ada tunjangan jabatan sebesar 24 juta. Lalu ada tunjangan kehormatan sebesar 1.797.000. Tunjangan perumahan 30.750.000 yang dibayarkan ke lembaga terkait. Lalu ada tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebesar 16 juta. Lalu ada tunjangan hari tua sebesar 8 juta. Maka diketahui bahwa Firly Bahuri masih menerima total 86.329.000 secara keseluruhan, tetapi yang diterima secara tunai per bulan adalah 61.940.500. Sebab sisanya sebesar 24.388.500 yang merupakan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan langsung ke lembaga terkait. Amerika Serikat minta Israel lindungi warga sipil dalam serangan di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat meminta Israel untuk lebih berhati-hati dalam melindungi warga sipil dan membatasi kerusakan pada infrastruktur dalam setiap serangannya di wilayah jalur Gaza. Permintaan Washington ini mencerminkan perubahan nyata dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden. Seperti dilansir Reuters pada Rabu, langkah ini dinilai sebagai pendekatan yang lebih terbuka dalam melindungi warga Palestina di jalur Gaza. Hal ini juga mencerminkan pergeseran dalam kebijakan pemerintahan Biden setelah mendapatkan kritikan keras dari dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut diambil sekitar sebulan setelah Gedung Putih mengatakan tidak menetapkan garis merah untuk respons Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 korban. Rentetan serangan Israel terhadap jalur Gaza memicu kehancuran besar, dengan lebih dari 15.000 orang termasuk ribuan anak dilaporkan tewas. Tak hanya itu, penyakit merajalela dan sejumlah besar orang kehilangan tempat tinggal sampai harus mengungsi ke zona selatan akibat pengeboman tiada henti.
Kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan pasokan listrik juga terbatas akibat serangan besar-besaran. Saat Israel mulai melirik ke arah jalur Gaza bagian selatan untuk terus memerangi Hamas setelah jeda pertempuran demi pembebasan sandera, para pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka telah berbicara dengan Israel agar lebih berhati-hati di wilayah selatan yang kini berpenduduk sekitar 2 juta orang. Dituturkan sejumlah pejabat Amerika Serikat kepada wartawan dalam conference call pada pesan telah disampaikan dari Biden kepada jajaran pejabat di bawahnya. Kami telah menegaskan hal ini dalam bahasa yang sangat jelas dengan pemerintah Israel. Sangat penting bahwa pelaksanaan operasi Israel saat bergerak ke wilayah selatan harus dilakukan dengan cara yang tidak dirancang untuk memicu pengungsian orang-orang secara signifikan, sebut pejabat Amerika Serikat itu. Anda tidak bisa melihat skala pengungsian seperti yang terjadi di wilayah utara, terulang di wilayah selatan. Hal ini akan sangat mengganggu dan akan berada di luar kapasitas jaringan dukungan kemanusiaan apapun. Hal ini tidak bisa terjadi, ibu pejabat tersebut. Ditambah pejabat Amerika Serikat itu bahwa militer Israel perlu untuk menghindari melancarkan serangan terhadap infrastruktur listrik dan air, serta situs-situs kemanusiaan dan rumah sakit di jalur Gaza bagian selatan dan tengah. Gencatan senjata sedang berlangsung di jalur Gaza yang dimulai sejak Jumat lalu, selama 4 hari dan diperpanjang pada Senin selama 2 hari. Militer Israel sebelumnya menegaskan bahwa pasukannya akan kembali bertempur dengan Hamas begitu gencatan senjata berakhir. Mediator upayakan lagi perpanjangan gencatan senjata di Gaza. Mediator terus berupaya untuk mendapatkan perpanjangan gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok militan Hamas. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan upaya ini dilakukan karena perpanjangan 2 hari akan berakhir pada Rabu. Berdasarkan laporan dari kantor berita AFP dan Reuters, pejabat intelijen Amerika Serikat dan Israel sedang bertemu dengan mediator Qatar dan Mesir untuk mendapatkan perpanjangan waktu lagi. Direktur CIA William J. Burns dan Kepala Mossad David Barnea dijadwalkan bertemu dengan mediator Qatar dan Mesir menurut laporan tersebut. 12 sandera diserahkan ke Palang Merah pada Selasa tanggal 28. Setidaknya 12 sandera warga Israel dan 30 tahanan Palestina dibebaskan. Gencatan senjata sementara yang dimulai pada Jumat tanggal 24 juga memungkinkan bantuan mengalir ke Gaza. Pasukan Pertahanan Israel IDF menyatakan 12 sandera yang dibebaskan dari penawanan di jalur Gaza telah tiba dengan selamat di wilayah Israel. Para sandera yang dibebaskan berada di dalam wilayah Israel, kata militer Israel dalam pernyataan pada hari kelima gencatan senjata di jalur Gaza, seraya menambahkan bahwa mereka memberi hormat dan merangkul para sandera yang dibebaskan setelah mereka kembali pulang. Di antara sandera yang dibebaskan, terdapat perempuan dewasa hingga usia 84 tahun dan seorang remaja berusia 17 tahun yang dibebaskan bersama ibunya. Seluruhnya sudah sekitar 81 sandera sejauh ini dibebaskan oleh militan Hamas dalam beberapa hari terakhir, termasuk 61 warga negara Israel. Otoritas penjara Israel juga mengonfirmasi bahwa 30 tahanan Palestina telah dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, termasuk 15 perempuan dan 15 remaja laki-laki. Pengumuman tersebut menyusul pembebasan 10 sandera Israel dan 2 sandera Thailand oleh Hamas yang oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain dideklarasikan sebagai organisasi teroris. WHO cemaskan dampak penyakit terhadap pengungsi Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengkhawatirkan penyebaran penyakit di antara orang-orang yang mengungsi akibat pertempuran antara Israel dan kelompok militan Hamas di Gaza. 1,9 juta orang yang mengungsi di Gaza mulai menderita berbagai jenis penyakit menular dan tidak menular karena kurangnya kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, tempat tinggal, terutama di cuaca dingin ini, kata Dr. Ahmed Al-Madari, Direktur Regional WHO kepada DW. Dia mengatakan WHO mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan peningkatan pengiriman bantuan ke Gaza yang dimungkinkan oleh gencatan senjata sementara. Jumlah bahan bakar yang masuk ke Gaza sangat sedikit di bawah ekspektasi, katanya kepada DW.
Jadi bahan bakar menjadi seperti oksigen bagi masyarakat di sana untuk membantu mereka, terutama rumah sakit. Tetapi juga infrastruktur seperti stasiun desalinasi air yang terhenti karena kekurangan bahan bakar. Dia selanjutnya mengatakan, setiap rencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan terhambat oleh kurangnya bahan bakar. Misalnya, ketersediaan air bersih sangat rendah karena tidak berfungsinya stasiun desalinasi, dan stasiun pembuangan kotoran manusia tidak berfungsi baik karena serangan langsung atau karena kekurangan bahan bakar, kata Al-Mandari. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutiara Aisyah. Pada kali ini saya akan membawakan 5 berita viral yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama, viral, balon gas meledak saat perayaan Hari Guru di Bekasi. 10 guru jadi korban. Jerome Pauline pamer kacamata canggih yang bisa merekam video. Firly Bahuri tersangka tapi masih terima penghasilan 86 juta per bulan. Amerika Serikat minta Israel lindungi warga sipil dalam serangan di Gaza. Mediator upayakan lagi perpanjangan gencatan senjata di Gaza. Baik, itu tadi adalah 5 berita viral pada hari ini.